Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe di channel Rafe Animasi ini. Dan ini adalah kelanjutan dari Benua Kaisar yang ada di channel Vian Rafe. Buat kalian yang pengen nonton episode sebelumnya, kalian bisa pergi ke channel Vian Rafe dan cari playlist Benua Kaisar di sana ya. Dan ini adalah kelanjutannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xiaoyan hendak meremas kepala Yusuan dan menghancurkannya, Xiaoyan tersadar jika Yusuan ini adalah satu-satunya klan dewa asli yang tersisa. Jadi mana mungkin Xiaoyan bisa membunuhnya. Sementara itu, Yusuan yang berada di dalam pengaruh kekuatan sang permaisuri akhirnya pun memberanikan diri untuk bertanya. Apakah kamu ini benar-benar suami dari sang permaisuri? Setelah itu, Yusuan pun tidak diserang lagi. Dan ketika Yusuan menanyakan pertanyaan itu, mata indah sang permaisuri sedikit menyempit. Dia sangat ingin tahu jawaban yang akan dikeluarkan oleh Xiaoyan ini. Ya, tentu saja. Namun dia tidak menyangka, dan Xiaoyan pun tanpa ragu-ragu dia menjawab seperti itu. Mata sang permaisuri sedikit menyempit perlahan terbuka saat mendengar Xiaoyan berkata seperti itu. Dia sangatlah bahagia saat mendengar jawaban dari Xiaoyan ini. Namun wajah Yusuan menunjukkan senyuman pahit dan menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat serius ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang permaisuri inginkan dari bocah seperti ini. Senior, apakah Anda dewa asli berbintang 8? Xiaoyan memandang ke arah Yusuan. Ya, meskipun aku tidak begitu memahami klan dewa, aku pasti akan membuat klon dewa asliku menerobos ke level bintang 8 seperti Anda, atau bahkan bintang 9. Atau bahkan lebih kuat dari itu. Saat mendengar kata-kata itu, Yusuan pun memandang ke arah Xiaoyan. Matanya memancarkan kesungguhan. Dia melihat kepercayaan diri yang benar-benar berbeda dari kesombongan para dewa asli dari tatapan Xiaoyan ini. Dewa asli bintang 8? Tidak mungkin. Batasan klonmu paling banyak hanya bisa mencapai bintang 5 saja. Mungkin kamu tidak tahu bahwa garis keturunan dari dewa asli juga memiliki level tinggi dan juga rendah. Tubuh dewa yang kamu miliki itu adalah tubuh dewa level rendah. Tubuh itu tidak jauh berbeda dengan tubuh manusia. Dan 5 bintang adalah batas kekuatannya. Yusuan memandang ke arah Xiaoyan yang sedang bersemangat. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hei bocah. Darah Dewa Fana adalah garis keturunan yang paling umum dari klan dewa asli. Dan darah Dewa Fana memang bisa menerobos ke level dewa suci. Itu pun jika kamu memiliki metode budidaya dari klan dewa asli itu sendiri. Dewa Fana? Xiaoyan merenung sejenak. Tubuh atau darah dari klan dewa asli terbagi dua. Level rendah adalah level Dewa Fana, di mana bintang 5 adalah batasan yang bisa dicapai oleh dewa itu sendiri. Dan yang kedua adalah yang paling langka, yaitu darah dewa suci. Darah atau tubuh dari golongan ini bisa menembus level bintang 5 ke atas dengan potensi alamiah yang dimiliki oleh tubuh dan darah yang dimilikinya. Ternyata tubuh dewa asli yang telah Xiaoyan ambil dengan susah payah menggunakan kekuatan dari dewa jahat yaitu Si Jun dan juga sang Supreme Gujongseng hanyalah tubuh dewa panas saja. Jika kalian ingat ketika Xiaoyan dengan susah payah merebut tubuh itu dari dunia Taisu dari channel Vian Rafe, dia hampir saja kehilangan nyawanya sendiri. Waktu itu juga klon dewa asli ini sebenarnya sedang dikendalikan oleh klan Cimi yang juga cukup kuat. Dan jiwa Xiaoyan berhadapan dengan jiwa klan Cimi ini. Dan klan Cimi adalah yang menciptakan teknik perebutan tubuh, yang dimana waktu itu Si Jun telah mempelajari teknik ini dari klan Cimi. Itulah yang membuat Xiaoyan kesulitan untuk mengambil tubuh dari klon dewa aslinya. Senior, tolong beri penjelasan yang mendalam tentang metode kultivasi dari klan dewa ini. Xiaoyan lalu menangkupkan tinjunya. Aku sengaja mengumpulkan orang-orang di tempat ini. Tidak hanya untuk bertahan hidup saja, tetapi juga untuk mendapatkan kembali kejayaan dari klan dewa asli di masa lalu. Yusuan terpaku saat dia berkata seperti itu. Bahkan luka yang disebabkan oleh Xiaoyan pun belum sembuh di bawah tekanan sang permaisuri. Melihat Yusuan dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan merasa iba. Dia kemudian menoleh ke arah sang permaisuri dan dia pun sedikit mengangguk. Lalu sang permaisuri mengangkat ujung jarinya.
ada sebuah cahaya keluar dari tubuh Yusuan. Dalam sekejap, tulang-tulang yang patah, luka tubuh, dan juga yang lainnya pulih dalam waktu beberapa detik saja. Yusuan masih merasa ngeri akan kekuatan yang dimiliki oleh sang permaisuri. Dia tidak menyangka meskipun sang permaisuri ini telah mati, dan dengan hanya sisa-sisa kekuatannya saja saat ini, dewa asli berbintang 8 sekalipun bukanlah tandingannya. Dan jika sang permaisuri mau, dia bisa saja mati hanya dalam satu serangan saja. Yusuan lalu kemudian menatap ke arah Xiayan. Kali ini dia tidak berani lagi melepaskan dokinya untuk menekan Xiayan. Sebaliknya dia menahan dokinya karena doki yang kuat akan secara alami mampu menekan Xiayan. Senior, tolong katakan dan beritahu aku apa yang dimaksud dengan Dewa Panah. Mendengar itu Yusuan pun melirik ke arah sang permaisuri yang berada tepat di belakang Xiayan. Jika bukan karena keberadaan sang permaisuri, Xiayan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bisa berdiri di depannya dan berbicara seperti itu. Darah Dewa Fana adalah garis keturunan terendah dari klan Dewa Asli. Namun garis keturunan dari Dewa Asli juga dapat dimurnikan untuk bisa mencapai darah Dewa Suci. Banyak Dewa Asli berhenti di bintang 5. Itu dikarenakan garis keturunannya belum berevolusi. Namun ada syarat agar bisa memurnikan darah Dewa Panah menuju ke darah Dewa Suci. Dia harus mencapai level bintang 5 terlebih dahulu sebelum melakukannya. Metode budidaya ini bukanlah metode rahasia untuk klan Dewa Asli. Ada 2 cara untuk memurnikan darah itu. Yang pertama dengan mengumpulkan darah dari ribuan orang dan menyerap inti dari ribuan darah itu. Cara kedua adalah dengan meminta bantuan seseorang alkemis yang cukup kuat untuk menempa darah itu sendiri. Namun cara ini lebih sulit daripada cara yang pertama. Karena cara ini membutuhkan benda ilahi. Yang disebut dengan benda ilahi adalah api asli langit dan juga bumi. Api ilahi sulit untuk didapatkan. Belum lagi alkemis yang kuat itu juga harus mampu mengendalikan api ini. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Untuk mendapatkan benda ilahi saja sudahlah sangat sulit, ditambah lagi sang alkemis harus mampu mengendalikan api itu. Setelah merenung sejenak, Yusuan akhirnya memusatkan pandangannya kepada Xiayan dan berbicara secara perlahan. Xiayan tidak mengetahui sebelumnya bahwa budidaya Dewa Asli sebenarnya membutuhkan pemurnian darah seperti itu. Tetapi hal kedua yang Yusuan katakan, api ilahi atau api langit dan juga bumi secara alami adalah heart flame. Dan seseorang alkemis yang kuat, meskipun Xiayan hampir mengesampingkan kemampuan alkemisnya, tetapi dalam hal alkemia, dia sangatlah berbakat. Setelah mengelus dagunya, Xiayan pun merasa metode kedua ini bisa dia lakukan. Senior, bisakah kamu memberitahuku secara mendetail tentang cara penempaan darah Dewa Asli dengan menggunakan api ilahi atau Heart of Flame? Tanya dari Xiayan. Jelas sekali bahwa Yusuan lebih menyarankan metode pertama kepada Xiayan ini. Karena bagaimanapun metode kedua jauh memiliki persyaratan yang lebih sulit. Metode kedua ini perlu melatih para alkemis ke tingkat yang sangat luar biasa. Belum lagi alkemis itu harus bisa mengendalikan Heart of Flame. Ditambah lagi untuk mencari Heart of Flame-nya saja bukanlah perkara yang mudah. Yusuan tidak mengetahui kalau sebenarnya Xiayan ini memenuhi syarat-syarat di atas tadi. Jika melihat darah Dewa Asli yang dibudidayakan di tempat ini, jelas sekali bahwa Yusuan telah mencapai level 8 bintang dengan menggunakan cara yang pertama. Jika memang seperti itu, berarti Yusuan pasti telah mencapai darah holy atau darah suci yang dimana dia sebutkan sebelumnya. Namun, kenapa dia masih mengumpulkan darah Dewa Asli lainnya? Satu-satunya alasan untuk itu adalah darah suci bukanlah akhir dari kultivasi Dewa Asli. Pasti ada level darah yang lebih kuat dari darah suci. Yusuan pun lalu berkata lagi, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari seseorang alkemis yang telah mencapai level Kaisar Immortality. Tetapi bukan hanya kekuatannya saja yang telah mencapai Immortality. Tubuh fisiknya pun harus mencapai level Immortality. Setelah itu, dia juga harus memiliki Heart of Flame dan bisa mengendalikannya. Itu akan membutuhkan waktu yang tidak terukur. Bahkan untuk menemukan api Heart of Flame-nya saja itu sudahlah sangat sulit dan hampir mustahil. Yusuan menggelengkan kepalanya saat dia berkata seperti itu. Senior, jika aku memenuhi persyaratan itu, apakah aku bisa menempat darah Dewa Asli? Tanya dari saya.
Saat mendengar kata-kata itu, Yusuan pun tercengang dan menatap ke arah Xiaoyan, seolah-olah dia sedang melihat orang yang mengalami keterbelakangan mental. Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa syarat yang terakhir itu sangatlah sulit, tetapi Xiaoyan ini masih terlihat gigih. Dasar bocah bodoh. Aku sudah menjelaskannya. Itu hampir mustahil. Begini saja, di dalam slip batu giok ini ada metode yang menjelaskan proses penempaan darah dan juga tubuh dewa asli dengan menggunakan Heart of Flame. Sekarang masalah kita sudah selesai, bukan? Bagaimana kalau kita melupakan konflik di antara kita? Ucap dari Yusuan sambil menyerahkan sebuah batu giok dan berkata sedikit marah. Karena memang faktanya, tanpa alkemis dan juga Heart of Flame itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Itu pun menurut Yusuan. Dengan bijak, Xiaoyan pun lalu berkata, "Terima kasih senior." Dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Senior, tunggu dulu. Sepertinya Anda melupakan sesuatu. Kamu belum mengembalikan klonku, ucap dari Xiaoyan lagi. Saat mendengar itu, Yusuan pun terdiam. Sebenarnya dia sangatlah gugup karena adanya sang permaisuri di samping Xiaoyan. Yusuan kemudian mengangkat kedua jarinya. Darah emas bercampur warna merah kemudian muncul di depan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, tulang putih berterbangan keluar dari darah itu. Saat Xiaoyan melihat tulang-tulang itu, hatinya terkejut. Meskipun dia benar-benar kehilangan koneksi dengan klon dewa aslinya, tetapi dia merasa akrab dengan tulang-tulang itu. Tentu saja tulang-tulang itu berasal dari klon dewa asli miliknya. Bocah, aku benar-benar minta maaf, ucap dari Yusuan sambil tersenyum pahit. Dia kemudian mencoba untuk menyatukan tulang-tulang itu. Sepertinya ini salah. Ini tidak benar. Ini juga salah. Maaf, terlalu banyak tulang di sini. Tetapi jangan khawatir, aku akan berusaha untuk menemukan tulang dari klon dewa aslimu itu. Yusuan berkata kepada Xiaoyan dengan wajah yang sedikit serius. Sementara itu, Xiaoyan yang masih terkejut saat melihat klon dewa asli miliknya telah menjadi tulang belulang, dia merasa amarahnya kembali meningkat. Senior, Anda tidak benar-benar berencana untuk mengembalikan tulang belulang itu kepadaku, bukan? Ucap dari Xiaoyan sambil menggertakkan giginya. Bocah, aku baru saja melemparkannya ke dalam esensi darah yang telah aku kumpulkan selama ini. Aku tidak menyangka kamu akan bisa menemukannya kembali. Tetapi itu tidak masalah. Aku akan mencarikannya untukmu setelah beberapa saat ini. Yusuan berkata dengan sangat serius. Sementara Xiaoyan memandangi dewa asli yang hanya tersisa kerangkanya saja. Meskipun kerangkanya masih tersisa, tetapi itu sudah tidak berguna untuk Xiaoyan sekarang. Mata Xiaoyan terlihat lebih muram lagi. Dia melihat ke arah Yusuan sambil mengambil tulang satu demi satu. Dari kedua metode yang disebutkan oleh Yusuan, seperti yang dia harapkan, Yusuan memang memilih metode yang pertama. Klon dewa asli Xiaoyan telah menjadi bagian dari darah agung yang ada di tempat ini. Senior, kamu tidak berencana untuk mengembalikan setumpuk tulang itu kepadaku, bukan? Xiaoyan menekan amarah di dalam hatinya saat menatap Yusuan dengan sangat dingin. Senior, jika kamu masih ingin menyembunyikan klonku, aku tidak keberatan untuk mencoba mencarinya sendiri di dalam jiwamu, ucap dari Xiaoyan lagi sambil memandang ke arah Yusuan yang sedikit panik. Junior, begini saja. Jika kamu tidak percaya kepadaku, aku bersedia bertarung bersamamu selama 10.000 tahun ke depan. Tetapi dengan satu syarat. Setelah aku mendapatkan darah suci yang aku kumpulkan ini, aku akan bertarung bersamamu. Karena darah suci akan segera selesai. Jika aku menarik sebagian dari darah ini, aku tidak akan bisa menyelesaikan evolusinya. Yusuan menggertakkan giginya. Dia lalu menatap ke arah Xiaoyan. Tunggu dulu senior, bukankah darah dewa suci adalah batasannya? Mata Xiaoyan sedikit menyempit. Dia tahu pasti ada level tertinggi dari darah suci yang sebelumnya telah disebutkan oleh Yusuan. Sepertinya aku memang tidak bisa berbohong kepadamu. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Dewa asli berbintang 8 perlu menyempurnakan darahnya lagi untuk bisa mencapai darah dewa ilahi. Dengan begitu, dia dapat mencapai dewa asli berbintang 9. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mencapai bintang 9 itu? Xiaoyan terus bertanya. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang budidaya dari dewa asli. Tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempelajarinya lebih lanjut lagi.
ada level dewa-dewa kuno setelah dewa asli dari alam leluhur. Tetapi dikatakan bahwa nenek moyang dewa asli pernah menembus ke alam yang lebih kuat lagi dari dewa-dewa kuno yang disebut dewa ilahi. Namun karena kemunduran dari klan dewa asli itu sendiri membuat para dewa kuno adalah level teratas dari klan dewa asli. Dan membuat para dewa ilahi hanyalah sekedar mitos belaka. Yusuan berharap Seoyan dapat memenuhi keinginannya. Dia ingin membuktikan bahwa mitos itu sebenarnya ada. Ya, mitos tentang dewa asli berbintang 9 atau lebih. Sementara Seoyan benar-benar tidak bisa membayangkan seberapa kuat dewa asli berbintang 9 itu. Karena dewa asli berbintang 4 saja sudah dapat menandingi kekuatan langkah kelima atau bahkan langkah ke-6 immortality. Lalu jika memang dewa asli berbintang 9 itu ada, sudah dapat dipastikan, seseorang yang telah mencapai level akhir immortality sekalipun jelas bukanlah tandingannya. Kenapa? Apakah kamu terkejut? Hei, tunggu dulu, itu bukanlah batasan dari kekuatan para dewa asli. Karena setelah dewa asli berbintang 9, masih ada dewa asli alam leluhur, dewa kuno, dan bahkan dewa surgawi. Seoyan benar-benar tercengang dan Molhok seketika saat mendengar kata-kata itu. Jika seperti itu, klan dewa asli benar-benar bisa bertarung melawan immortality para dewa. Seoyan mau tidak mau akhirnya dia dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi berani menanyakan sesuatu yang benar-benar di luar dugaannya. Tunggu dulu senior, jika seperti itu maka dewa asli mungkin bisa melawan seseorang yang berada di level immortality para dewa. Immortality para dewa? Yusuan termenung, dia lalu menggelengkan kepalanya. Dewa asli berbintang 9 memang tidak terkalahkan dalam melawan seseorang kaisar immortality. Tapi untuk melawan seseorang immortality para dewa, kamu telah melihatnya dengan jelas. Apa yang dimaksud oleh Yusuan ini adalah ketika Yusuan sendiri melawan sang permaisuri. Meskipun permaisuri ini hanya memiliki sisa-sisa kekuatan hidupnya saja, namun Yusuan jelas bukanlah tandingannya. Itulah yang membedakan antara immortality para dewa dan juga klon dewa asli. Kalian bisa membayangkan jika sang permaisuri ini masih hidup dan berada di puncak kekuatannya, seberapa GG sang permaisuri. Dan untuk level kekuatan, ternyata ada dua lagi. Immortality kaisar atau yang disebut kaisar immortality dengan immortality para dewa. Itu dua kekuatan yang jauh berbeda. Sebelumnya gue ngerasa bingung, bukankah immortality itu adalah tahap tertinggi? Lalu Supreme ini pengen menjadi seseorang yang maha tinggi gitu kan. Ternyata Supreme itu telah mencapai immortality para dewa dan mentok di immortality para dewa termasuk sang permaisuri. Jadi level immortality ternyata dibagi dua. Begitu ya guys, biar kalian nggak bingung. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Buat kalian yang penasaran kok nggak nyambung nih, kalian bisa nonton dulu Benua Kaisar di channel Vian Rape. Dan di sana sudah komplit ya sampai ke season 29 episode 68 kalau nggak salah. Yang kalian perlu lakukan hanya mencari channel Vian Rape di YouTube dan kalian cari playlist Benua Kaisar di sana. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.